Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita bakalan ngebahas Rally Group B. Wah, gokil sih, no comment. Dan gak usah basa-basi, langsung aja kita lanjut. Pecinta ajang rally pasti ya udah tahu lah sama kegilaan grup B ini coy. Tapi ya yang buat belum tahu, rasanya juga harus tahu coy. Kenapa kelas ini tuh bisa dibilang paling liar dan penuh mobil plus pembalap yang bisa dibilang sakit jiwa coy. Ngelihat aksi mobil-mobil grup B yang diibaratkan ngelihat naga yang melesat kencang terus terbang rendah sampai menyemburkan api coy. Bisa diibaratkan kayak gitu. Nah, hal inilah yang menjadi daya tarik penggemarnya yang nggak kalah gilanya dan bela-belain nonton dari jarak super dekat. Kadang ya malah ada yang masuk ke lintasan coy. Terus apa sih itu grup B? Nah, buat yang pengen tahu, kita tuh bakalan kembali ke tahun 1970-an ketika rally itu menjadi ajang pertaruhan gengsi pabrikan-pabrikan mobil zaman itu coy. Nah, ajang kompetisi rally itu dimulai saat Federation International Automobile atau FIA itu mendirikan World Rally Championship atau WRC pada tahun 1973. Ya emang nggak ada yang salah sama ajang balap rally zaman itu coy, tapi berada di bawah bayang-bayang balapan Formula One dengan organisasi Formula One Constructors Association atau FOCA. Nah, membuat Jean-Marie Balestre atau presiden dari Federation International Sport Automobile atau FISA itu berpikir perlu ada kelas baru nih buat menarik produsen mobil. Nah, bisa dibilang perseteruan antara FOCA dan FISA inilah yang akhirnya melahirkan kelas baru dalam WRC, yaitu grup A, mobil yang diproduksi yang dimodifikasi, grup B, sport car modifikasi, dan grup N, mobil produksi kelas standar. Grup B inilah coy yang menjadi kelas paling liar karena ya peraturannya sangat minimal coy. Nggak ada batasan bentuk mobil kayak gimana dah. Kasarannya mau bikin bentuk mobil segi 5 atau kayak pesawat Star Wars pun ya tetap dibolehkan coy. Tapi ada beberapa peraturan yang wajib dipenuhi peserta grup B. Yang pertama, cabin itu harus bisa memuat 2 kursi saling bersisihan dan nggak boleh beratapan terbuka. Yang kedua, berat minimal mobil itu ditentukan dari kubikasi mobil. Yang ketiga, ukuran ban itu ditentukan dari kubikasi mobil. Yang keempat, sisanya bebas coy. Dengan peraturan cuman itu doang, produsen mobil itu akhirnya berlomba-lomba ngebuat mobil-mobil gila dengan teknologi yang nggak masuk akal sama sekali. Jadi ya, grup B itu dikenang sebagai zaman keemasan rally. Ada nih beberapa mobil yang terkenal di ajang grup B kayak Audi Quattro, Lancia 037, Ford RS 200, Peugeot 205 T16 dan masih banyak lainnya coy. Tapi ada nih syarat lain buat bisa ikutan berlaga di grup B ini coy. Mobil-mobil tersebut itu harus dihomologasi alias diproduksi. Paling enggak ya 200 unit lah coy. Dan beda nih sama grup A yang minimalnya itu mobilnya harus dihomologasi sekitar 4000 unit. Maka jelas ajang rally grup B itu jadi dipenuhi mobil-mobil naga penyembur api yang beberapa itu punya performa melebihi mobil Formula One dengan horsepower 500 sampai 600 horsepower coy. Pada zaman itu udah kenceng banget loh. Setiap tahun produsen mobil itu ngebuat mobilnya tuh jadi makin kenceng sampai-sampai dimana kecepatan mobil itu udah di luar nalar pembalapnya coy. Walter Rorel, sang legenda rally, sampai berkata, saking cepetnya mobil, otak lu nggak bisa mikir normal buat ngendaliinnya. Dari situlah coy, gue mulai no comment. Nah, zaman itu nggak ada yang namanya traction control. Jadi ya rally itu modal skill doang buat mengendalikan mobilnya di lintasan coy. Tapi justru itulah pesona dari grup B itu yang ngebuat ribuan penonton rela memadati jalur demi bisa ngelihat langsung orang-orang sakit jiwa yang naik naga api adu kenceng sampai finish coy. Mobil makin kenceng, otomatis jadi makin sulit buat dikendaliin. Dan otomatis kecelakaan pun makin sering terjadi di grup B. Beberapa kecelakaan ngeri kayak mobil yang terbang nabrak pohon, nyeruduk penonton, mobil yang jungkir walik, sampai terjadi kebakaran pun ya udah sering terjadi coy. Gak cuma karena mobil yang makin kenceng aja, kelakuan penonton pun ya makin gak bisa diatur juga coy.
Ada yang sengaja berdiri di tengah trek asal nyebrang demi sensasi adrenalin dikejar mobil rally, sampai ada yang iseng naruh sesuatu di tengah trek biar bisa buat mobil itu terbalik coy. Alasannya supaya pas mobil itu terbalik mereka tuh bisa ikutan ngebantuin balikin mobilnya lagi ke trek coy. Emang gak masuk akal. Tapi pembalap yang sekedar mau ikutan balapan grup B itu udah bisa dianggap manusia sejati yang nggak kenal takut. Otomatis yang mampu juara maka dielu-elukan sebagai pahlawan. Ada nih satu nama yang cukup ikonik adalah Michelle Mouton, pembalap wanita yang disebut Niki Lauda sebagai Superwoman. Selain itu ada Walter Röhrl, Arie van Tenen, Juha Kankkunen, Attilio Bettega, Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, dan masih banyak lagi. Emang namanya sulit, tapi ngomongin nama pereli yang paling memorable dari grup B adalah Henri Toivonen. Karena meninggalnya Henri Toivonen, maka kegilaan grup B akhirnya terkubur dan tinggal kenangan. Ya, kecelakaan Henri Toivonen itu terjadi pada tahun 1986 dan emang tahun itu adalah tahun paling gila karena banyaknya kecelakaan yang terjadi. Nah, sebelum kecelakaan Toivonen ada sebuah insiden ketika pereli asal Portugal yaitu Joaquim Santos mengalami kecelakaan pada stage Lagoa Azul karena kehilangan kendali dan nabrak penonton coy. 3 orang dilaporkan tewas. Terus pada bulan Mei 1986 di etape Tour de Corse inilah yang akhirnya ngebuat grup B itu tutup buku. Cuman berjarak 7 km dari garis start, si Lancia 037 Henri Toivonen masuk ke jurang dan meledak. Kecelakaan itu menghanguskan seluruh bodi mobil sampai Toivonen dan navigatornya yaitu Sergio Cristo itu tewas di tempat. Di etape yang sama setahun sebelumnya juga udah memakan korban yaitu Attilio Bettega, pereli asal Italia yang sama-sama menggunakan Lancia 037. Meninggalnya Henri Toivonen dan Sergio Cristo, kecelakaan Joaquim Santos yang menewaskan penonton, dan meninggalnya Mark Webber di Ford RS 200 pada tahun yang sama membuat FIA itu langsung gerak cepat. Pada tahun 1987, seluruh mobil grup B itu di-banned dan dilarang turun ke ajang balap coy. Ya, sejarah grup B pun akhirnya tamat pada tahun 1987. Nah, apakah mungkin suatu saat bakal muncul kelas rally lagi kayak grup B ini coy? Dan ya, rally grup B itu dianggap sebagai sebuah hal yang absurd, terlalu mempesona, dan juga terlalu mematikan di saat yang sama. Jadi ya, nggak mungkin buat terjadi di dunia ini. Dan oleh karena itulah rally grup B itu nggak bisa dibanding-bandingin kayak rally Dakar yang juga terkenal sebagai rally paling ganas di dunia dan masih digelar sampai sekarang. Itu ibarat ngebandingin nangka sama durian atau ngebandingin semangka sama melon. Ya sama-sama buah tapi ya beda coy. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.